Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 11. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu geometri dimensi 3. Di mana geometri dimensi 3 ini merupakan bab 3 dari materi matematika pada semester ganjil. Oke, sebelum kita pelajari mengenai apa itu geometri dimensi 3, konsep-konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan berfokus pada menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Jadi pembelajarannya tidak terfokus pada mencari luas ataupun mencari luas permukaan ataupun mencari volume, tetapi berpusat pada menganalisis titik, garis, dan bidangnya. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, kemudian titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Nah, geometri dimensi 3 ini dibagi menjadi ada yang pertama, hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar, kemudian nanti ada hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu geometri dimensi 3 itu manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya banyak sekali manfaatnya, terutama untuk penarian titik. Di sini contoh yang pertama adalah arsitek ya, arsitek untuk konstruksi rumah. Nah, di konstruksi rumah ini kalau kalian perhatikan itu sangat banyak memanfaatkan ini ya, geometri dimensi 3. Contohnya ini yang saya tarik. Ini misalnya ada titik, ini kan titik, kemudian di sini ada garis. Nah, ini yang ditaruh di anak panah ini kan dia dari ke garis ke titik, titik ke garis. Oke. Garis, satu titik ke garis. Ini memanfaatkan salah satu info tentang jarak antara titik ke garis. Kemudian antara sudutnya ini, antara bangun satu bangun lainnya itu juga harus memperhatikan kemiringannya. Jadi sudutnya berapa juga harus diperhatikan di sini. Ini salah satu pemanfaatannya. Kemudian ada lagi bentuk dump truck ini. Nah, dump truck ini kenapa dia memanfaatkan? Nah, dalam dump truck ini tentu saja kalau kita lihat ada sebuah kemiringan. Kemiringan tersebut itu antara bidang, ini kan berarti kalau dalam manu kan ada alasnya, kemudian alasnya terhadap bidang tertentu. Nah, ini membentuk suatu sudut. Ini juga pemanfaatan dalam dimensi 3, terutama pada konsentrasi menghitung jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Dan ini contoh dimensi 3 yang lainnya, yaitu akuarium. Nah, dalam menghias ini tentu harus ada ukurannya ya. Akuarium kan memperhatikan ini. Nah, dia harus memperhatikan titik-titik poinnya agar tempatnya sesuai. Jadi seperti penempatan lampunya juga ini sesuai. Ini kan dia memperhatikan ini jarak antara titik ke sini nih kan. Diperhatikan mungkin untuk pemasangan tertentu ada syaratnya dalam pemasangan lampu, itu syaratnya harus seperti apa, dalam pemasangan kabel syaratnya seperti apa, jaraknya berapa. Nah, itu dia memanfaatkan ilmu dari geometri dimensi 3 pada konsentrasi titik. Kemudian ini hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu hubungan antara dua titik. Nah, hubungan antara dua titik ini itu jelas kalau hubungan antara dua titik, 3 titik dan titik ditarik menjadi garis. Tetapi biasanya diketahui ada garis OM, ada garis NO yang nanti yang ditentukan adalah garis NM. Di mana garis O ini, titik O ini adalah titik 90 derajat. Ingat Pythagoras bahwa untuk mencari sudut yang terpanjang itu dengan cara ditambah, sedangkan untuk cari sudut-sudut yang pendek itu dengan cara dikurangi. Contohnya di sini Bunda Siti ada diketahui bidang datar persegi panjang ABCD memiliki panjangnya 12 cm dan lebarnya 5 cm. Tentukan jarak B ke C. Kemudian jarak titik A ke B, jarak titik B ke D. Nah, langkah awal gambar dulu, gambarnya kita urutkan ya dari bawah A, B, C, D. Kemudian panjangnya 12, ini yang namanya panjang, sudah tahu dari SD ya. Kemudian BC ini adalah lebar.
jarak titik B ke titik C, berarti jarak ini B kemudian ke C. Jarak B ke C ya berarti adalah garis BC, di mana garis BC itu nilainya adalah 5. Kemudian jarak titik A ke titik B otomatis adalah garis AB, di mana garis AB ini panjangnya adalah 12 cm. Nah, yang agak berbeda adalah garis BD. Dalam garis BD itu adalah menghubungkan dari titik satu ke titik yang lainnya membentuk suatu diagonal. Nah, dari sini terus dipotong, berarti AB-nya sama dengan 12, kemudian AD itu dia sama dengan BC, yaitu 5, kemudian kita nyari BD. Ingat, sisi yang paling panjang berarti BD sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ini jadi BD akar 169 sama dengan 13 cm. Kemudian ada jarak antara titik ke garis. Kalau jarak antara titik ke titik itu tinggal ditarik aja. Sedangkan kalau titik ke garis dia membentuk tegak lurus. Jadi ini itu tegak lurus A menuju ke aksen. A aksen itu dia bernilai tegak lurus. Contohnya, diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masingnya 6, tentukan jarak titik K ke LM. Nah, dari K ke LM ini kita tarik garis KN, di mana KN ini menjadi pertengahan antara LN dan MN. Oke, kemudian karena segitiganya semua sama sisi, maka panjangnya pun juga sama, di mana LN itu otomatis dari setengah kali LM, setengah kali 6 yaitu nilainya adalah 3. Setelah itu kita cari jarak antara titik K ke garis LM. Oke, ketika ditarik garis itu ternyata dia membentuk siku-siku dengan N. Nah, kalau seperti ini kita tinggal cari nilai KN-nya aja. KN kuadrat sama dengan KL kuadrat karena ini adalah sisi yang pendek. Oke, agak susah kalau nulis pakai mouse ya. Sisi yang pendek, sementara KL itu adalah sisi yang paling panjang. Jadi KL dikurangi LN. Dan hasilnya ketemulah 3 akar 3. Oke, sekian itu adalah materi dari Nastiti mengenai awal, yaitu hubungan antara dengan bangun datar. Oke, ada tugas, kemudian nanti jika ada penugasan yang susah bisa tanyakan ke Nastiti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.